Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, jadi ini adalah video mengenai transformasi kanonik dan materi yang satunya adalah persamaan Hamilton-Jacobi ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Jadi ini soal dari Bapak ya. Nah, tolong kalian pelajari baik-baik ya. Nanti kalian coba kerjakan ya, disalin gitu ya, disalin dan dikumpulkan. Nanti ada tempat pengumpulannya di kelas ya, tolong dicek. Nah, pertama ya kita akan membahas dulu yang namanya Poisson bracket ya, Poisson bracket. Nah, jadi Poisson bracket ini adalah hal yang cukup penting di sini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini rekan-rekannya. Bentuk yang lebih generalnya seperti ini. Ya. Jadi ini ada A ya, kemudian sama B ya. A, B gitu ya. Nah, ini dilakukan Poisson bracket ya. Nah, ini bisa dilihat ini ada summation ya, ada penjumlahan ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu koordinat ya, jadi maksudnya derajat kebebasannya ada banyak ya. Ini tinggal jumlahkan saja ya. Ini kan diturunkan parsial gitu ya, terhadap Q ke I dan juga ke P ke I gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kalian lakukan saja turunan parsial ya. Nah, ini lihat polanya ini A, kemudian di sini B ya, kemudian habis itu turunan tukeran ya, B kemudian A gitu ya. Nah, itu kalian bisa lihat ini polanya tidak begitu rumit ya. Nah, kemudian pentingnya untuk apa ya? Jadi Poisson bracket ini penting untuk memeriksa ya apakah suatu transformasi itu adalah transformasi kanonik ya. Nah, ini penting ya. Nah, kriterianya yang termasuk transformasi kanonik ya harus memenuhi ini ya. Pertama, bracket dari Q ke I dengan Q ke J ya, itu akan sama dengan 0 ya. Kemudian P ke I dan P ke J ini bracketnya ya, Poisson bracketnya harus sama dengan 0 juga. Kemudian, nah ini kalau misalnya Q ke I ketemu P ke J, ini hasilnya delta Kronecker ya, delta Kronecker. Artinya kalau I sama J-nya sama, maka hasilnya 1. Ya. Tapi kalau I sama J-nya berbeda, maka hasilnya adalah 0 ya, ya ini. Nah, seperti itu. Ini nggak begitu rumit ya. Cuman banyak ya, kalau misalnya ada lebih dari satu itu udah cukup banyak. Maaf ini ke scroll ya. Nah, kemudian hal yang penting selanjutnya adalah fungsi pembangkit rekan-rekan ya, fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit ini bentuknya seperti ini. Jadi ada apa nih, kalau bapaknya mungkin sebutnya Hamiltonian ya. Hamiltonian ini sama dengan apa nih, Hamiltonian ditambah dengan ini turunan fungsi pembangkit terhadap waktu ya. Nah, fungsi pembangkit itu sendiri ini ada beberapa ketentuan ya. Nah, ini ada 4 tipe ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa lebih dari ini ya. Nah, tapi ini 4 tipe ya, umumnya ada 4 tipe seperti ini ya. Ini perhatikan ya, jika Q kecil dan Q besar saling bebas, artinya apa? Nah, Q kecil dan Q besar saling bebas, artinya nggak ada bentuk fungsi yang seperti ini. Q bergantung dengan Q kecil gitu. Nah, ini tidak ada. Ya, kalau tidak ada bentuk yang seperti ini, maka artinya mereka saling bebas ya. Nah, maka kita bisa menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Bentuk yang seperti ini. Nah, ini tipe pertama ya. Tipe pertama. Nah, kemudian kalau yang tipe kedua, nah ini ketika Q ke I dengan P besar ke I ini saling bebas. Artinya apa? Artinya tidak ada bentuk persamaan yang seperti ini ya. P besar bergantung dengan Q ke I gitu ya. P besar bergantung dengan Q kecil. Nah, ini artinya tidak ada yang bergantung gitu ya. Nah, ini saling bebas gitu ya. Nah, kalau saling bebas ya kita gunakan apa nih? Tipe kedua ya, tipe kedua seperti ini. Nah, kemudian ya kalau misalnya
Sekarang misalnya P kecil dengan Q besar yang saling bebas ya. Jadi Q besar gitu ya. Kalau misalnya dia bergantung dengan P kecil gitu, ini berarti dia ada ketergantungan, tidak saling bebas. Tapi kalau nggak ada, ini berarti saling bebas gitu ya. Nah, jadinya saling bebas itu artinya tidak bergantung satu sama lain gitu ya. Nah, kalau mereka saling bebas, maka di sini bentuknya adalah tipe ketiga di sini ya. Nah, ini nanti kita coba lihat ya penerapannya. Kemudian di sini ini terakhir jika P kecil dan P besar saling bebas atau tidak saling bergantung. Jadi tidak ada yang seperti ini ya. P besar dengan P kecil gitu ya. Ini tidak ada ya. Ini saya perbesar deh ya. Jadi ini urutannya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang untuk yang tipe keempat seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini oke. Nah, jadi sekali lagi yang di sini nggak ada bentuk Q besar bergantung dengan Q kecil. Nah, ini tidak ada. Kemudian yang tipe kedua P besar bergantung dengan Q kecil. Nah, ini tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga Q besar bergantung dengan P kecil. Nah, ini tidak ada. Dan yang terakhir P besar bergantung dengan P kecil. Nah, ini tidak ada. Nah, gitu ya. Ini pilih salah satu, nanti tergantung kasusnya yang mana di soal itu yang sesuai gitu ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini mungkin kalian mau SS yang mau pelajari ya. Nah, ini ya silakan ya bentuknya. Tolong di ya hafal ya, diingat ya. Nah, kemudian ini ada contoh nomor 1 nih ya. Jadi kita diberikan apa nih, diberikan maaf scroll ya, ini softwarenya agak licin ya. Nah, di sini jadi kita diberikan, nah ini ada bentuk transformasi. Nah, jadi Q besar di sini sama dengan logaritma dari 1 per Q sin P ya. Kemudian yang satunya lagi P besar sama dengan Q kecil kotangan P ya. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini saya tidak tahu ya, maksudnya mungkin buku itu maksudnya len ya. Len bukan logaritma basis 10 ya. Cuman di sini ya karena kita ikuti kesepakatan biasanya ya. Jadi kita ubah saja dulu logaritma ya menjadi 1 per len 10 len X ya. Nah, cuman nanti kalau misalnya keluar di ujian gitu ya, kalian coba tanyakan log di sini artinya apa? Apakah log basis 10 gitu ya? Ataukah dia len? Ya maksudnya len karena ya kesepakatan di tiap negara kadang beda-beda ya, atau tiap buku tuh beda-beda ya. Nah, di sini kita anggap saja dia basis 10 gitu ya. Ya, ini dikonversi sedikit saja ya. Apakah kanonik? Nah, ini berarti kita lihat syarat kanonik ya. Syarat kanonik itu ya, kita kembali sedikit ke atas ya. Nah, di sini berarti apa nih? Dia Q, P-nya ini ya, bracket Q, P harus sama dengan 1 gitu ya. Ini karena dia kan sama ya, cuma ada 1 derajat kebebasan saja ya gitu ya. Nah, ini kita turun ke bawah lagi, agak sedikit lag ya. Nah, ini kita tinggal lakukan turunan parsial saja rekan-rekan ya. Nah, ini pakai turunan apa? Turunan rantai saja ya. Ini kan konstanta ya, konstanta. Ini diturunkan ya. Len diturunkan itu 1 per X ya. Nih, ini ada len ya. Diturunkan 1 per X. X-nya ini yang di dalamnya ya, 1 per Q sin P. Kemudian 1 per Q sin P diturunkan lagi ya, tergantung ini terhadap Q, yang ini terhadap P. Yang terhadap Q ini negatif sin P per Q kuadrat. Yang terhadap P 1 per Q cos P ya. Nah, seperti itu. Ini pakai aturan rantai saja.
Nah kemudian untuk yang P besar juga sama, diturunkan terhadap Q dan P ya. Nah ini dapat kotangan P, yang satunya dapat negatif Q kosekan kuadrat P ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah kemudian ya kita tinggal masukkan saja ini ke Poisson bracket ya. Ini Poisson bracketnya seperti ini. Ini cukup sederhana ya di soal nomor 1 ini. Nah ini kita tinggal susun-susun saja yang tadi telah kita cari ya. Ini turunan ini pertama ya. Nah kemudian ini yang turunan P terhadap P besar terhadap P kecil. Nah kemudian sekarang yang di sebelah sini turunan yang ini Q terhadap P kecil, kemudian P terhadap Q kecil gitu ya. Nah, kemudian tinggal sederhanakan saja rekan-rekan. Nah ini sederhanakan ya. Nah sederhanakan ya, misal di sini ada super Q ya, dengan Q dan Q di sini bisa coret, negatif juga bisa dicoret ya. Nah sin juga bisa dicoret di sini ya. Ini jadi lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana, jadi hanya 1/10 kali kosekan kuadrat P ya. Nah kemudian yang sebelah satunya juga sama ya. Ini ada seperki coret. Udah jadi 1/10 kotangan kuadrat P. Nah ini ingat pakai identitas trigonometri, bahwa kosekan kuadrat ya. Maaf salah ketik nih saya ini. Nah ini CSC ya, kuadrat X dikurang kotangan kuadrat X, ini kan sama dengan 1 ya. Nah ini kalian ingat lagi ya, identitas trigonometri ya. Nah maka hasilnya ternyata 1/10 ya. Nah, tidak sama dengan 1, berarti apa? Dia tidak kanonik gitu ya. Tidak kanonik. Nah ini kesimpulannya, tidak kanonik ya. Tidak kanonik ya. Nah sekarang nomor 2 ini lebih kompleks nih. Nah sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini nih, banyak ya. Ini di soalnya seperti ini ya. Cukup banyak. Bagaimana nih kalau banyak kayak gini ya? Tadi kita udah lihat bentuk umumnya gitu ya. Ya kita tinggal masukkan saja ke bentuk umumnya. Kita cari dulu ya. Kita buktikan ya, apakah pertama ya, bracket dari Q1 dengan Q2 sama dengan 0 ya. Karena dia harus sama dengan 0 ya untuk bracket Q1 dengan Q2 ya, agar kanonik. Nah ini maka kita cari ya. Nah ini tadi kan ada simbol summationnya ya. Ini tergelincir mulu ya, maaf nih, HP saya sulit dikendalikan ya. Nah di sini ini kita tinggal lakukan Poisson bracket ya, ini terhadap Q1 P1 ya. Kemudian dijumlah dengan yang terhadap Q2 P2 ya. Tinggal jumlahkan saja. Lakukan Poisson bracket. Nah ini tidak terlalu rumit ya. Karena hanya bentuknya linear gitu ya. Linear multivariabel ya. Hasilnya 0 gitu ya. Terbukti ternyata ya. Nah kemudian untuk yang sekarang kita cek ya, bracket P1 P2 juga harus sama dengan 0 ya. Ya maka kita cek ya. Ini sama lagi ya. Ini kita lakukan Poisson bracket ya. Poisson bracket untuk Q1 P1 nya ya, kemudian kita jumlah dengan yang Poisson bracket terhadap Q2 P2 gitu ya. Nah ini kita cek ya, P1 besar, P2 besar. Ternyata terbukti dia 0 ya. Terbukti dia 0 ya. Mana kita lihat ya. Kita periksa ini. Nge-lag nih HP saya. Ya terbukti dia 0 ya. Nah, ini terbukti dia 0 ya. Terbukti 0 ya. Ini kalian coba turunkan lagi lebih detail mungkin ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nge-slide lagi nih. Ya, maaf nih. Agak nge-lag ya HP-nya ya. Nah,
Kita cek sekarang ya. Ini Q1, P1 ya, ini harus sama dengan 1 ya. Ini kita cek ya Poisson bracketnya ya sama ya. Tinggal ganti saja ini, ganti saja di sininya Q1 besar, P1 besar ya. Ini P1 besar, Q1 besar gitu ya, tinggal diganti-ganti saja ya. Ternyata ya kalau kita lakukan Poisson bracket hasilnya 1, maka terbukti dia ya. Terbukti dia gitu ya. Ini ada banyak sebenarnya, jadi ada totalnya kalian harus cari 6 ya. Ada yang Q1, P2 ya, ini harus 0 nih, ini harus 0 ya. Lah kok harus 0 kak? Ini balik lagi nih dari apa tadi, ada namanya ini ya, delta Kronecker. Kalau I sama J nya tidak sama maka hasilnya 0 ya. Ya, nah kita coba kembali sedikit. Ini nge-lag ya. Ini kalau dimasukkan, ini ternyata dia 0 bener ya. Ini 0 ya. Nah kemudian ini sekarang Q2 dengan P1 harus 0 juga, karena di sini Q2, di sini P1. 2 sama 1 kan beda ya. Berarti harus 0 juga. Terbukti gak? Ternyata terbukti ya. Dan yang terakhir nih 6 kali jadinya ya. Nah sekarang Q2 sama P2 ya harus sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini kedua, di sini P2, 2 sama dengan 2 kan. Maka harus sama 1 di sini ya. Ya kita cek, ternyata terbukti dia. Terbukti sama dengan 1 gitu ya. Berarti dia kanonik gitu ya. Terbukti kanonik gitu. Nah lalu pertanyaan selanjutnya, ini tulis gak pertanyaannya ya. Apakah kanonik ya? Kanonik. Cuman di sini kurang ya, saya kurang kasih pertanyaan di sini. Lagi. Bentuk fungsi pembangkit. Pembangkit yang sesuai. Bentuk fungsi pembangkit yang sesuai apa tuh? Nah, sekarang kita cek nih. Ya, nah ini jadi apa nih namanya nih? Ini agak tricky ya. Nah, jadi ternyata ini diperbolehkan ya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini diperbolehkan bentuknya seperti ini ya. Jadi P1 Q1 besar, Q2 besar, kemudian T gitu ya. Dan ternyata boleh seperti ini ya. Ini sebenarnya saya cari di Google sih ya. Di Google saya cari ini kemarin kata oatmeal ya, salah satu rekan kalian juga seperti ini ya. Jadi campuran ya. Cuman kalau kemarin tuh kalau nggak salah oatmeal F-nya terpisah ya, ada 2 ya. Ternyata dia bisa digabung, cuman ini kebergantungannya memang beragam nih ya. Saya kira sebelumnya harus misal di sini P, di sini juga harus P gitu ya. Ternyata enggak ya, bisa campuran gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini rekan-rekan. Nah, ini kembali kita lihat bentuk transformasinya ya. Jadi kita lihat soalnya lagi gitu ya. Soalnya kan seperti ini ya. Sekarang kita lihat ya. P1 dan Q1 ini saling bebas ya. Kita lihat di sini. Q1 ini hanya bergantung pada Q1 besar ya. Ini ada Q1 besar, Q1 kecil nih ya. Nah, Q1 besar hanya bergantung pada Q1 kecil. Ya, dia tidak ada hubungan dengan P1 kecil ya. Nah, nih disimpan dulu gitu ya. Ini seperti pada kasus F3 ya, berarti ya F3. Kemudian apa nih? Q2 ini ya. Q besar 2 ini hanya bergantung pada P2 besar. Artinya apa? Q kecil 2 dan Q besar 2 ini saling bebas ya. Nah, ini kalau kita lihat tidak terhubung ya. Ini dengan yang di sini. Enggak terhubung. Ini tidak terhubung. Jadi ada 2 yang saling bebas. P1 Q1 saling bebas, kemudian Q kecil 2 dengan Q besar 2 itu saling bebas. Maka saya pilih ini ya.
Yang saling bebas saya pilih. P kecil 1 Q besar 1, kemudian Q kecil 2 Q besar 2. Nah, terakhir T lah di situ ya. T itu waktu ya di sini. Nah, saya pilih yang itu dengan alasan tadi saling bebas. Ya, kita lihat yang saling bebas yang mana gitu ya. Nah, karena tadi ini lihat yang pertama ini mirip seperti F3, yang kedua mirip seperti F1 ya. Nah, maka kita lihat saja pola F1 sama F3. Nah, ini pertama kita cek yang seperti F3 nih. Yang seperti F3 bentuknya seperti ini nih. Ya. Bahwa Q1 ya Q kecil 1 sama dengan negatif ya do F per do P1 gitu ya. Nah, kita cek Q kecil 1 ini sama dengan apa? Nah, ternyata dia sama dengan Q besar 1 ya. Nah, ini tinggal kita integrasikan saja. Jadi kita dapatkan seperti ini. F-nya sama dengan negatif Q besar 1 P kecil 1 ya. Nah, ditambah ini fungsi yang belum kita tahu gitu ya. Fungsi yang belum kita tahu. Nah, kita letakkan saja di situ dulu. Nah, kemudian ini ada sekarang yang P besar ya, P besar 1 ini sama dengan negatif do F per do Q1 ya. Ini kita cek saja dari apa namanya, dari apa yang tipe ketiga ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini P1 kalau kita cek ya, P1 tuh nih ya, P1 nih ada di sini ada P1 kecil dan P2 gitu ya. Nah, ini kita tulis lah gitu ya, kita tulis seperti ini ya. Nah, kita lihat tadi ya apa bahwa P2 sama Q2 itu sama ya. Nah, kita masukkan di sini, maka kita akan dapat ya F sama dengan ini ya. Negatif P1 Q1 tambah 2 Q2 Q1 nah, ditambah yang belum kita cari ya. Nah, yang belum kita tahu gitu ya. Nanti kita tinggal gabungkan saja kesimpulannya apa. Nah, yang kedua ini yang seperti tipe F1 ya. Kita cari ya. Nah, ini P2 sama dengan do F per do Q2 ya. Nah, P2 tadi sama dengan Q2 besar ya. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Ya, F-nya. Nah, kemudian yang terakhir ya, P besar 2 ya. Nah, sama dengan negatif do F per do Q besar 2. Nah, di sini yang P besar 2 tuh apa nih? Ya, kita mesti cek lagi soalnya. Nah, ini ya. Nah, dan di sini Q1-nya bisa kita ganti ya. Nah, Q1-nya kan sama dengan apa? Q1 besar ya. Nah, kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini rekan-rekan. Nah, jadi kita ada beberapa bentuk nih ya. Nah, ini kita tinggal gabungkan saja ya. Nah, contohnya digabungkan gimana tuh Kak? Di sini ada Q2 besar, Q2 kecil. Di sini juga ada. Nah, berarti kita tinggal tuliskan satu kali saja ya. Kita gabungkan maksudnya kita tulis satu kali saja yang sama. Ya. Kemudian kita cek ke atas ada lagi kan yang sama. Ya, ini sama lagi ya. Ini sama, ini sama. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang sama nih. Yang ini dengan yang di bawah juga ada. Nah, ini ada ya. Nah, kita gabungkan saja hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan. Hasil akhirnya seperti ini. Yang belum ada tuh yang fungsi terhadap waktu ya, kita tidak perlu cari ya. Tulis saja FT gitu ya. Nah, itu untuk yang fungsi pembangkitnya ya. Nah, kemudian ini ada apa nih? Persamaan Hamilton-Jacobi ya. Bentuk persamanya seperti ini. Nah, ini diturunkan sebenarnya dari fungsi pembangkit tipe 2 ya. Ya, di sini H ditambah do S per do T sama dengan 0 ya. Nah, ini juga ya, ini kalau kita ingat ini fungsi pembangkit tipe 2 ya. P ke I sama dengan do S per do Q ke I. Ya, kemudian Q besar ke I sama dengan do S per do P besar ke I. Gitu ya. Nah, ini kita
bisa gunakan gitu ya. Ini contoh yang nomor 3 nih. Jadi kita diberikan Hamiltonian seperti ini ya. Nah, ini katanya conserve ya, nilainya sebesar E ya. Jadi ini energi gitu ya. Energi nih ya. Nah, P-nya ini momentum, Q-nya ya koordinatnya ya. Tentukan P dan Q. Nah, ini udah ada sebenarnya di ini ya, sempat dibahas ini ya. Nah, ini kita masukkan ke persamaan Hamilton Jacobi ini ya. Nah, ini kita tinggal ganti saja ya, ini kita tinggal ganti saja. Di sini H-nya. Nah, di sini rekan-rekan saya pindahkan di sini do S per do T-nya ke luas kanan ya. Gunakan separasi variabel ini seperti di fisika matematika ya, seperti di Fismat. Tadi kita tahu bahwa yang Hamiltonian ini adalah energi ya, jadi negatif do S per do T ini sama dengan P besar gitu ya. Nah, ini sama dengan E ya, sama dengan energi ya. Nah, di sini kenapa diambil P ya? Nah, ini karena P itu sendiri nantinya kita tahu adalah suatu konstanta ya. Jadi P besar ini ya, P besar yang di sini suatu konstanta ini ya. Jadi kita bisa ambil di situ P besar gitu ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini rekan-rekan. Nah, jadi yang kebergantungan T-nya ini sudah diatasi ya. Jadi min PT gitu ya. P-nya kita ganti jadi E ya. Bisa seperti ini. Nah, kemudian ya kita kembalikan ya. Kita kembalikan ke sini ya. Jadi kita ganti jadi E ya. Maka kita akan dapatkan, nah ini do S per do Q ini bisa kita ganti jadi do W per do Q ya, karena yang bergantung pada Q hanya W-nya saja ya, bagian W ya, bagian W. Maka kita akan peroleh bentuknya seperti ini ya, akar 2ME dikurang M kuadrat omega kuadrat Q kuadrat ya. Nah, kemudian kita integral, berarti ya kita lakukan integral seperti ini. Nah, perhatikan rekan-rekan, tadi Q besar itu sama do S per do P besar. S-nya itu sama dengan apa nih? Kalau kita turunkan terhadap P, ini berarti W-nya saja. Ya. Yang bergantung pada P itu W-nya saja. Nah, di sini P-nya kita ganti jadi E, ya. Tapi tadi ada maaf. Di sini ada T ya. Jadi mungkin kita harus lihat juga ya, ada T-nya ya, maaf. Sebentar, saya agak keliru dikit. Nah, di sini ya, jadi yang ini S-nya kita turunkan terhadap P. Ini bergantung terhadap P, ini bergantung pada P juga ya. Jadi ada dua di situ, bukan hanya W-nya saja. Nah, ini. Nah, maka kita dapatkan Q sebenarnya menjadi seperti ini ya bentuknya. Nah, ini yang di dalam integral kalian turunkan dulu secara parsial nih terhadap E. Didapatlah turunannya seperti ini. Ini nggak terlalu rumit ya, kalian bisa cari ya. Kalian tinggal turunkan saja terhadap E. Nah, kemudian integralnya gimana nih? Ini kita susun ya. Nah, ini bisa dikeluarkan. Nah, ini menjadi seperti ini. Ternyata bentuknya yang di sini ya, integralnya kalau kita lihat ini akusinus ya, atau sin inverse. Integralnya hasilnya sin inverse ya. Maka kita akan peroleh seperti ini hasilnya. Atau kita kan tadi dimintanya carinya Q kecil, jadinya seperti ini ya, kita balik ya. Seperti itulah kira-kira ya. P-nya gimana? P-nya ini kan do W per do Q ya. Do W per do Q tadi di atas sudah ada ya. Maka tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Do W per do Q kan akar 42 dari 2ME dikurang M kuadrat omega kuadrat Q kuadratnya. Q-nya kita ganti ya. Q di sini kita ganti dengan ini ya, kita substitusikan. Maka hasilnya seperti ini P-nya. Ya panjang ya, cuman bisa lah ya. Yang terakhir nih, diberikan Lagrangian. Nah, ini berarti kita harus cari dulu Hamiltoniannya gimana ya.
Jadi kita punya Lagrangian seperti ini. Nah, kita cari dulu momentum kanoniknya ya. Kita cari momentum kanoniknya seperti ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa momentum kanonik gimana cara nyarinya Kak. Nah ini P kecil ke I sama dengan do L per do Q ke I gitu ya. Nah ini jangan lupa ya. Nah ini awal-awal nih. Nanti kalian lupa rubit lagi ya. Jangan sampai lupa. Oke, dapatlah. Ini udah biasa ya. Udah biasa kita dapatkan ya. Nah, kemudian kita lakukan apa? Transformasi Legendre ya, transformasi Legendre. Nah, ini bentuknya transformasi Legendre. Untuk cari Hamiltoniannya. Nah, gini kita sederhanakan, dapatlah seperti ini. Nah, ini adalah Hamiltonian untuk gaya sentral ya. Nah, perhatikan bahwa P theta ini sama dengan L. Nah, ini pernah dibahas ya. P theta sama dengan L, conserve ya. P theta-nya itu adalah momentum sudut. Nah, ceknya gimana? Pakai persamaan apa? Kanonik ya. Koordinatnya siklik ini. Koordinatnya siklik ya. Periksa dengan persamaan kanonik. Jangan sampai lupa persamaan kanonik ya. Nah, ternyata dia P theta dotnya sama dengan 0. Nah, ini penting ya. Nah, ini persamaan Hamilton-Jacobi. Nah, kita gunakan persamaan Hamilton-Jacobi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tuliskan ya. Nggak perlu takut, ini memang banyak ya. Panjang ya bentuknya ya. Nah, ini seperti tadi. Ya, seperti tadi. Susun seperti ini. Dan lagi-lagi ya, pakai metode separasi. Ya, variabel ya, variabelnya saya kurang tulis di situ ya. Nah, di sini kita lakukan separasi variabel, lagi-lagi yang min do S per do T sama dengan energi. Nah, kita ambil dia PR ya. Boleh gak P theta? Sebenarnya boleh saja sih ya. Boleh P theta, boleh PR ya. P besar ke R gitu ya, boleh saja ya. Nah, ini bebas saja. Di sini saya ambilnya P besar R gitu ya. Sama dengan E. Nah, ini maka kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Ya. Ini mirip seperti yang tadi ya. Negatif E kali T ditambah W gitu ya. Nah, berarti kita udah dapat untuk yang T-nya kita udah teratasi gitu ya. Sekarang yang terhadap theta. Nah, ini perhatikan rekan-rekan ya. Pentingnya dia siklik nih. Do S per do theta tadi sebenarnya ini berarti kita ambilnya P besar theta di sini. Nah, ini P sama dengan juga P kecil theta. P kecil theta ini conserve ya. L tadi ya, kita udah tahu L. Nah, maka kita bisa dapatkan lagi bentuknya seperti ini jadinya ya. S sebenarnya negatif T ditambah P theta kali theta ya, tambah W yang sisanya nih yang belum ya. Jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang ini udah seperti ini nih. Jadi ada ET, ada L theta ya. Nah, kita tinggal ganti saja ya. Kita tinggal substitusikan saja. Nah, ini jadi L kuadrat, di sini jadi E ya. Nah, kita rapikan ya. Kita rapikan ya, jadi do S per do R di sini menjadi seperti ini, do S per do R. Berarti kalau kita mau cari fungsi aksi ya, jadi ini yang ditanya tuh apa sih? Fungsi aksinya ya. Tentukan fungsi aksinya. Nah, ini kita tinggal integralkan saja. Nah, ini kalian bisa cari integralnya. Kalau saya sih nggak usah cari juga nggak apa-apa ya. Nah, cuman mungkin kalau dicari sampai akhir ya nilainya lebih baik ya. Nah, seperti ini bentuknya ya, bentuknya. Nah, cuman ini integralnya rumit ya. Tidak perlu dicari juga, tidak apa-apa. Cuman sampai sini ini sudah, kalau saya benarkan ini ya. Karena memang ke bawah itu udah rumit lagi. Gitu ya. Mungkin begitu rekan-rekan ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya.
Semangat belajarnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya, mungkin kita akan bisa diskusi ya di hari Jumat ya. Kalau kalian mau diskusikan ya, silakan kabari saya ya, nanti kita diskusikan secara online ataupun offline ya. Ya terserah kalian ya, tinggal kabari saja saya. Oke ya, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.